فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir. Masuk kepada ayat yang ke-72 dari Al-Baqarah. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Dan ingatlah ketika kalian membunuh suatu jiwa, membunuh seseorang, lalu kalian memperselisihkannya. Alal khilaf tentang makna fadara'tum. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah akan mengeluarkan apa yang dulu kalian rahasiakan, kalian sembunyikan. Menunjukkan sebagian dari mereka memang tahu siapa pembunuhnya. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka kami katakan, pukullah orang yang mati itu dengan sebagian dari anggota badan lembu tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian memikirkan. Jadi memang akal dan ra'yu itu digunakan untuk memahami dalil dan tunduk kepada wahyu, bukan digunakan untuk menentang kebenaran dan menentang firman Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Baik. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, qala al-Bukhari, fadara'tum ikhtalaftum. Kalian berselisih. Berselisih tentang siapakah pembunuh orang tersebut. Apakah dari kabilah yang lain, ataukah dari kampung lain, atau apa, seperti yang telah kita lewati penukilan-penukilan tentang itu. Wa hakadza qala Mujahidun fima rawahu Ibnu Abi Hatim. Demikianlah yang diucapkan, ditafsirkan oleh Mujahid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim an abihi an Abi Hudzaifah an Shibl an Ibni Juraid an Ibni Abi Najih an Mujahid. Tayyib, dohir sanadnya adalah sahih. Annahu qala fi qaulihi ta'ala, bahwasanya beliau berkata tentang firman Allah Ta'ala, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha ikhtalaftum. Berselisih. Wa qala Ata'ul Khurasani wad-Dhahhak ikhtasamtum fiha. Kalian bersengketa tentang orang yang mati itu. Hampir sama maknanya, berdekatan. Wa qala Ibnu Juraij wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha qala ba'dhum antum qataltumuh wa qala akharun bal antum qataltumuh. Maknanya adalah sebagian dari Bani Israel mengatakan ke yang lain, kalian yang membunuh dia. Yang lain mengatakan bahkan kalianlah yang membunuh dia. Wa kadza qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Demikian pula yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah akan mengeluarkan apa yang dulu kalian rahasiakan, kalian sembunyikan. Qala Mujahid, ma tughayyibun. Apa yang kalian hilangkan, menghilangkan bukti, menghilangkan saksi barangkali dan sebagainya. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Amr ibn Aslam al-Basri qala haddatsana Muhammad ibn Tufail al-Abdi qala haddatsana Shadaqah bin Rustum qala sami'tul Musayyab ibn Rafi' yaqul ma amila rajulun hasanatan fi sab'ati abiyat illa azharaha Allah. Tidaklah seseorang melakukan suatu kebaikan di 7 rumah kecuali Allah akan menampakkannya. Wa ma amila rajulun sayyi'atan fi sab'ati abiyat illa azharaha Allah. Dan tidaklah seseorang itu mengerjakan suatu keburukan di 7 rumah kecuali Allah akan menampakkannya.
Oh, alam apa makna 7 rumah di sini? Apakah maksudnya dia memang mengerjakan di rumah ini lalu pindah lalu ke rumah yang lain, kemudian berpindah lagi ke rumah yang lain, ataukah seperti yang di sebagian rumah-rumah orang Arab, ada rumah yang sangat kecil, di luarnya ada rumah yang lebih besar, lalu lebih besar lagi dan seterusnya. Tayyib, wa tasdiqu dzalika fi kalamillah. Dan yang membenarkan tentang masalah ini ada di dalam firman Allah Ta'ala. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah akan mengeluarkan apa yang dulu kalian rahasiakan. Tayyib. Dan telah disebutkan oleh Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala bahwasanya setiap pepatah orang Arab atau kata-kata mutiara orang Arab itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Lalu beliau menyebutkan contoh-contohnya. Dan di antara pepatah orang Arab adalah mahma yakun inda mri'in min khaliqatin wa in khala takhfa 'alan nasi tu'lami. Akhlak apapun yang ada pada seseorang, walaupun dia itu tersembunyi dari umat manusia, suatu ketika akan ketahuan. Yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Kenapa? Karena Allah memang akan mengeluarkan apa yang dirahasiakan. Allahul musta'an. Tayyib. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Lalu kami katakan, pukullah oleh kalian orang yang mati tadi dengan sebagian anggota badan lembu tersebut. Hadzal ba'du ayyu syai'in kana min a'dha'i hadhil baqarah. Ba'd di sini yaitu sebagian, yaitu yang manapun dari anggota badan lembu tadi. Dan memang tidak penting untuk kita membahas di bagian tangan atau kaki atau telinga atau ekor dan seterusnya, tidak penting. Fal mu'jizatu hasilatun bih, maka mukjizat akan terjadi dengan itu, tidak peduli dengan yang mana. Wa kharqul adati bihi kain, keluar biasaan dengan anggota badan tadi akan terjadi karena memang Allah yang menghendaki itu. Wa qad kana muayyanan fi nafsil amr, tentunya pada hakikatnya atau dulunya fi nafsil amr, yaitu pada kejadian tersebut tentunya telah ditentukan. Cuma apa kitanya yang tidak diberitahu oleh Allah dan memang tidak penting itu. Falau kana fi ta'yinihi lana fa'idatun ta'udu alaina fi amrid dini awid dunya labayyanahu Allahu ta'ala lana. Bantahan kepada sebagian orang-orang pencari berita-berita dari Bani Israel, pencari berita Israiliyat, meneliti mana sih, karena memang disebutkan di dalam kisah-kisah Israiliyat bagian mana itu, dan nanti akan berkesan pada pikiran kita, oh berarti bagian ini memang ada kelebihannya. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, seandainya di dalam penentuan anggota badan tadi ada faedah untuk kita, yang faedah itu kembali kepada kita di dalam urusan agama ataupun urusan duniawi, niscaya Allah Ta'ala telah menerangkan itu kepada kita. Walakin abhamah, tapi Allah memang menyamarkannya. Walam yaji min tariqin sahih an ma'sumin bayanuh, dan tidak datang dari jalur yang sahih dari Nabi yang maksum, dari maksum yaitu Nabi, penerangan, penjelasan tentang itu. Fanahnu nubhimuhu kama abhamahullah, maka kita pun merahasiakan itu sebagaimana Allah merahasiakan, yaitu menyamarkan, sekedar mengatakan sebagian saja, al-ba'd. Tayyib. Nah, setelah itu ada beberapa riwayat yang membahas masalah ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu di masa yang akan datang, kita akan mengambil faedah dari kitab tafsir yang lain. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala secara ringkasnya terkait dengan ayat ini. Kisahnya berarti bagaimana? Yaitu manakala mereka telah menyembelih lembu tadi setelah susah payah itu, kami, yaitu Allah Ta'ala, berfirman kepada mereka, pukullah orang yang terbunuh tadi dengan sebagian dari anggota badan lembu tersebut. Maksudnya apa? Yaitu salah satu anggota badan dari lembu tadi.
Boleh jadi anggota badan yang telah ditentukan atau anggota badan yang lain yang mana penentuannya itu tidak ada faedahnya. Terserah mau yang mana, tidak masalah. Maka mereka pun memukul orang tadi dengan anggota badan lembu tersebut. Lalu Allah menghidupkan orang ini. Tentunya ini perkara yang sangat luar biasa dan mengagumkan. Dan dia mengeluarkan apa yang dulu mereka menyembunyikannya. Kemudian dia mengabarkan siapakah yang membunuh dirinya ini, membunuh orang tadi. Dan di dalam penghidupan orang ini, dalam keadaan Bani Israel menyaksikan itu, ada mukjizat yang menunjukkan bahwasanya Allah memang mampu menghidupkan orang mati. La'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkan. Untuk apa setelah memikirkan? Agar kalian berhenti dari melakukan perkara yang merugikan kalian. Karena nanti ada kehidupan setelah kematian dan akan ada pertanggungjawaban atas amalan-amalan kalian. Inilah yang diinginkan. Bukan seperti sudut pandang sebagian orang-orang yang jahil. Setelah memikirkan masalah ini berarti mungkin saja kita menghidupkan orang mati. Ini salah besar. Manusia tidak mampu menghidupkan orang yang telah mati. Tapi Allah lah yang menghidupkan. Dan tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Bukan seperti sudut pandang orang-orang jahil untuk hidup selama-lamanya di dunia, untuk menyekat atau menahan, memenjarakan malakul maut atau yang bagaimana dan bagaimana. Atau seperti yang di dalam kisah di dalam buku Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika Syekh Abdul Qadir dimintai oleh sebagian orang untuk untuk menahan malakul maut dari mengambil nyawa seseorang karena orang ini masih diperlukan oleh keluarganya, maka Syekh Abdul Qadir pun terbang menghadang malakul maut yang membawa kantong nyawa itu, meminta agar nyawa si fulan dikembalikan. Malakul maut tidak mau, maka terjadi perkelahian, peperangan antara Syekh Abdul Qadir dengan malakul maut. Ini kisah dari awal sampai akhirnya berisi banyak kekufuran dan kesyirikan. Gimana Syekh Abdul Qadir yang katanya sebagai wali itu, dan memang beliau wali Allah tapi dari ahlus sunnah, bukan dari kalangan orang-orang sufiyah. Cuma kisah dipalsukan. Bagaimana yang beliau itu wali Allah yang mendengar dan taat pada Allah, tapi justru menentang perintah Allah untuk yang diberikan kepada malakul maut. Bagi yang sudah mati, mati. Bagi yang masih hidup, maka malakul maut tidak akan mencabut nyawa dia. Ini namanya menentang takdir Allah. Kemudian karena dahsyatnya peperangan dan perkelahian di antara mereka berdua, maka kantong tadi sampai lepas dari malakul maut. Menunjukkan betapa gigihnya Syekh Abdul Qadir dan betapa susahnya malakul maut menghadapi Syekh Abdul Qadir sampai kantong itu lepas. Karena lepas maka talinya terbuka. Akibatnya nyawa-nyawa pun berterbangan. Banyak yang kembali ke orang yang sudah mati. Ini kisah yang ajaib. Nah, di Indonesia terkenal, barang siapa membaca Manaqib Syekh Abdul Qadir di hadapan orang yang sakit, maka sakitnya akan sembuh. Ini akidah yang rusak seperti ini. Tapi yang benar apa? Allah menjadikan bahwasanya orang yang sudah mencapai ajalnya tidak mungkin dia kembali lagi ke dunia, kecuali untuk Allah Ta'ala mendatangkan mukjizat, membenarkan, menguatkan serta mengukuhkan kenabian sebagian nabi, seperti yang ada di sini, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan seperti yang insya Allah akan kita lewati tentang kisah Nabi Uzair, kalau betul namanya Uzair dalam kisah tersebut, dan juga seperti dalam kisah Nabi Ibrahim, dan juga di dalam kisah Nabi Isa, untuk menolong dan membantu nabinya, bukan agar nabinya dikultuskan, dan bukan pula agar nabinya itu didustakan tanpa mampu menampakkan keajaiban, dan seterusnya. Jadi Allah lah yang mengatur itu dan menetapkan itu. Wali tidak ada urusan sedikit pun dalam masalah ini. Baik, sampai di sini penafsiran yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini di masa yang akan datang, kita ambil beberapa faidah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekhina Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau membahas ini dari awal kisah, tapi kita bahas sedikit-sedikit saja sambil jalan, karena intinya di tafsir Ibnu Katsir tentang masalah wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu.
Apa keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kenapa tiba-tiba membahas masalah ini? Kata beliau, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan pada ayat-ayat yang terdahulu keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan Bani Israel serta kebiasaan mereka untuk membatalkan perjanjian dan sikap mereka yang melampaui batas di hari Sabtu, Allah Ta'ala menggabungkan kepada kisah-kisah tadi dengan menyebutkan jenis lain dari keburukan dan kejahatan Bani Israel. Yaitu apa? Tradisi mereka untuk menyelisihi nabi-nabi mereka dan mendustakan para nabi mereka, serta tidak bersegera untuk melaksanakan perintah yang Allah wahyukan kepada mereka melalui nabi mereka. Baik, disertai dengan banyaknya penentangan dan pembangkangan terhadap para rasul alaihimussalatu wassalam, dan disertai dengan sikap kasarnya mereka ketika berbicara kepada nabi mereka Musa alaihissalam. Baik, bagi orang yang berakal, dia tidak akan rela dan tidak akan sudi untuk mau menjadikan Bani Israel sebagai teladan, sebagai barometer kebenaran atau barometer kemajuan, lalu mengekor kepada mereka, tasyabuh dengan mereka, dan seterusnya. Dia tidak mau mengekor kepada orang-orang yang busuk seperti itu. Tayyib. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi tentang kesesuaian antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Intinya sama, yaitu menceritakan tentang tradisi Bani Israel untuk menyelisihi para nabi, mendustakan nabi-nabi mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Juga menceritakan tentang banyaknya pembangkangan berulang-ulang yang dilakukan oleh Bani Israel, marrah ba'da marrah, yaitu berulang-ulang. Baik. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumih, kata Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala, ini adalah hardikan yang lain terhadap akhlak-akhlak Bani Israel dengan menyebutkan sebagian kejahatan yang muncul dari pendahulu mereka. Karena kita tahu ayat-ayat yang telah kita lewati, di situ Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Bani Israel yang di zaman Nabi Muhammad SAW, baik mereka adalah Bani Qainuqa ataupun Bani Nadir atau yang lainnya lagi, Bani Quraidah, ataupun juga orang-orang yang tinggal di wilayah mana itu? Khaybar, Bani Israel. Dengan cara apa? Mengingatkan tentang kejahatan para pendahulu mereka. Berarti maknanya apa ini? Maknanya adalah seakan-akan Allah berfirman, ingatlah wahai Bani Israel, kisah ketika Musa berkata kepada pendahulu kalian, berkata kepada kakek-kakek kalian, yang mana mereka memang suka untuk membatalkan perjanjian denganku. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu, yaitu Rabb kalian. Sungguh Rabb kalian memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor lembu ketika kalian saling menolak tentang siapa orang yang membunuh jenazah tersebut, membunuh orang yang terbunuh itu ketika didapatkan. Baik, kemudian kisahnya ma'ruf seperti yang telah kita lewati, kejadian-kejadian itu. Tapi apa yang diinginkan di sini, kata beliau, di dalam kisah ini ada penjelasan yang lain tentang kejahatan Bani Israel. Tujuannya apa? Pertama tentunya untuk mengingatkan Bani Israel. Yang lain agar kita mengambil pelajaran dan mengambil nasihat. Karena nasihat kepada Bani Israel hakikatnya juga nasihat untuk kita, agar kita tidak menempuh jalan mereka. Baik. Dan di dalam kejadian ini ada beberapa jenis pelajaran. Yang pertama, yaitu sikap terlalu berdalam-dalam di dalam agama ini. Dikasih agama yang mudah tapi justru apa? Menyelidiki yang lebih dalam lagi. Minta warnanya apa, umurnya berapa, gambarannya macam apa terhadap lembu itu. Dan sikap memperbanyak pertanyaan kepada para nabi ini justru menyebabkan semakin susahnya hukum. Semakin apa? Dipersempit. Karena Allah membalas perbuatan para hamba tadi.
Kemudian Allah Ta'ala melarang kita dari yang seperti itu. Di dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan tentang perkara-perkara yang apabila hal itu diceritakan, dijelaskan pada kalian, justru akan menyusahkan kalian. Ini kejadian ketika ayat sedang turun. Adapun sekarang memang kita disuruh untuk belajar ilmu sebanyak-banyaknya karena wahyu telah selesai dan Nabi telah meninggal dunia, syariat telah pasti, tinggal kita pelajari saja. Dan berdasarkan apa yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW bersabda, hadis Abi Hurairah sebenarnya, wa karihalakum qila wa qal, Allah membenci untuk kalian memperbanyak desas-desus, kabar burung, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, wa kathratas su'al, dan banyaknya pertanyaan. Taib. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih lembu, bukan menyembelih hewan yang lain. Nah, apa hikmahnya di sini? Karena lembu itu adalah dari jenis apa yang mereka sembah, yaitu mereka suka menyembah anak lembu. Untuk apa ini? Tujuannya agar menjadi hinalah derajat binatang tadi di mata mereka, yang mana dulu binatang ini mereka agungkan. Ternyata ketika disembelih binatang itu tidak mampu melawan. Bagaimana Tuhan selemah itu? Ini bagi orang yang berakal. Dan agar diketahui seberapa kadar ketaatan dan kesetiaan Bani Israel di dalam Di dalam perkara yang seperti ini. Kesetiaan pada Allah ketika diperintahkan untuk menyembelih makhluk yang dulu mereka suka menyembahnya, dulu dan juga pada kejadian berikutnya. Ma'ruf. Yang ketiga, mereka mengolok-olok perintah para nabi. Pelajarannya apa? Jangan kita berbuat itu, karena mengolok-olok ini adalah kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta maaf, jangan kalian mengemukakan udzur. Kalau minta maaf, minta ampun, diampuni. Jangan kalian mengemukakan udzur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian pelajaran yang keempat, kata beliau, yaitu Allah Ta'ala mampu menghidupkan makhluk yang mati dengan cara Allah membunuh makhluk yang hidup. Wah, ini ajaib. Tadi orangnya mati, dipukul dengan apa? Dipukul dengan lembu yang semula dia hidup. Tapi apa? Lembunya sudah mati. Kenapa tidak pakai lembu yang hidup untuk menendang orang yang mati? Enggak, itu kurang ajaib. Yang ajaibnya adalah apa? Orang yang mati ini dihidupkan dengan makhluk yang semula hidup lalu mati. Ini menunjukkan apa? Kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keperkasaan Dia. Dia mampu membolak-balikkan urusan sesuka Dia, sekehendak Dia. Maka ini lebih jelas untuk menampakkan kekuasaan Allah Ta'ala. Karena biasanya makhluk yang masih hidup dia lebih mampu melakukan sesuatu, lebih mampu melakukan activity dan seterusnya, mampu berkarya dan seterusnya. Tapi ini justru setelah dimatikan itulah maka justru menjadikan sebab datangnya mukjizat dengan apa? Dihidupkannya orang mati. Bukan berarti lembunya hebat, tapi Allah memang maha hebat, maha kuasa. Yaitu di dalam masalah apa? Mampu menciptakan sesuatu dengan kebalikannya. Inilah yang diinginkan di sini, kekuasaan Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam. Ini buku ini bagus, alhamdulillah. Walaupun tetap tidak ada yang sempurna, tapi bagus sekali. Dulu harganya berapa? Dulu waktu anak pesan dibelikan itu lewat Syekh Abdul Ratib 700 ringgit. Memang mahal, tapi memang ilmunya banyak di sini.